makhluk hidup yang lainnya. Kemudian kita masuki yang pertama, yaitu ada adab terhadap tumbuhan. Yang mana adab terhadap tumbuhan ini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, melarang merusak atau mencemari lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kehidupan kita ini, apalagi khususnya tumbuhan, walaupun tumbuhan liar atau tumbuhan peliharaan, itu harusnya kita jaga dengan baik, seperti kita menyiramnya, kita memberikan cahaya yang cukup untuk tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu adab kita terhadap tumbuhan ada menjaga kebersihan lingkungan. Yang mana karena kita tadi kan sudah menjadi orang yang akan memelihara tumbuhan, baik yang kita rawat di lingkungan rumah kita, seperti menjaga lingkungannya itu kita harus yaitu tadi menyiram atau mencukupkan cahaya matahari untuk tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghidupkan lahan yang mati. Misalnya nih, ada hutan gundul karena pemerasan untuk mengambil tanamannya. Ada baiknya kita di lingkungan tersebut, ada baiknya kita harus menghidupkan lagi tanah yang awalnya kosong tersebut agar menjadi tanaman yang bermanfaat untuk kedepannya nanti. Tidak dibiarkan seperti tanah kosong dan yang lainnya itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan kita ada adab terhadap tumbuhan dan hewan. Nah, kita memasuki pada tahap adab terhadap hewan. Yang mana yang pertama, jika kita memiliki hewan peliharaan, ada baiknya kita memberikan makanan yang cukup, minuman yang cukup, dan keperluan yang lainnya untuk hewan peliharaan kita tersebut. Kemudian yang kedua, kita memberikan kasih sayang. Kasih sayang yang mana kita harus memperlakukannya seperti halnya makhluk hidup yang juga tadi membutuhkan minuman, makanan untuk kehidupannya yang akan dihadapinya nanti gitu. Yang selanjutnya ada adab hewan, yaitu tidak menyakitinya. Yang mana tidak menyakitinya di sini adalah kita tadi apabila hewan peliharaan kita atau hewan lain yang sepertinya kita temukan dalam keadaan luka atau kita temukan dalam keadaan tidak baik seperti itu, maka hendaknya kita memberikan atau menolong binatang tersebut agar dia dapat selamat. Kemudian yang selanjutnya, adalah hikmah terhadap lingkungan. Hikmah terhadap lingkungan ini ada beberapa, yaitu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi ini, menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, untuk kita seperti ini. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan berkuasa atas alam semesta ini. Kemudian yang terakhir ada gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada. Baiklah, sampai sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu ada kuis untuk kalian semua. Nanti peraturannya begini. Nanti jika Ibu bacakan soal tersebut, kalian bisa angkat tangan untuk menjawabnya. Baiklah, kita masuki soal yang pertama. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk, ya silakan. Makhluk Allah. Ya, betul sekali ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu di muka bumi ini untuk kita, untuk makhluk Allah yang berada di muka bumi ini, yaitu untuk melestarikannya, untuk mengembangbiakannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, bagaimana perilaku kita terhadap hewan yang akan kita bunuh atau kita sembelih? Siapa yang bisa? Ya,
juga di kehidupan yang selanjutnya untuk anak cucu kita yang selanjutnya. Maka ada baiknya kita harus melestarikan atau memelihara. Baiklah, itu tadi kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah atau PR, yang mana silahkan